Kepala Badan Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan dirinya positif terpapar virus corona. Ia dinyatakan positif usai menjalani tes swab PCR pada Jumat kemarin. Selama sepekan terakhir, Doni disibukkan dengan kegiatan meninjau penanganan dampak bencana gempa di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Selama berkegiatan, Doni juga selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Namun Doni meyakini dirinya terpapar COVID-19 saat makan bersama. Menurutnya, ia dan orang-orang di sekitarnya terpaksa melepas masker saat makan. Di momen itulah kemungkinan terjadinya penularan COVID-19. Dengan kejadian ini ia menyerukan kepada masyarakat untuk menghindari acara makan bersama guna mencegah penularan COVID-19. Selain itu, ia mengingatkan seluruh masyarakat bahwa ancaman COVID-19 masih begitu nyata dan dekat dengan lingkungan sekitar kita. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo ini mengaku dirinya positif terpapar COVID-19. Doni meyakini dirinya terpapar COVID saat makan bersama di dua lokasi bencana yang memaksanya untuk melepaskan masker. Nah, untuk membahas masalah tersebut bersama kita saat ini sudah bergabung tim pakar Satgas COVID-19, ada Dr. Erlina Burhan dan juga Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Ede Surya Darmawan. Saya sapa dulu kedua narasumber saya, Pak Ede dan juga Dr. Erlina. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin saya ingin minta tanggapan dulu dari Dr. Erlina sebagai salah satu tim pakar Satgas COVID-19. Ternyata memang kita tahu bahwa COVID tidak mengenal siapapun begitu, bukan persoalan si kaya, si miskin, si pintar, si bodoh, tapi juga bisa menyerang siapapun. Bahkan seorang ketua Satgas COVID pun bisa terkena walaupun sudah sangat patuh protokol kesehatan dan mengaku bahwa lengah saat makan bersama. Dokter, saya ingin minta tanggapan Anda soal ini. Ya, jadi memang pada prinsipnya virus COVID ini menular lewat interaksi antar manusia yang dekat, artinya kurang dari 1,5 meter kira-kira begitu ya. Karena kan selalu saya menyampaikan bahwa penularan lewat droplet atau percikan yang keluar dari mulut dan hidung saat batuk, bersin, dan bicara. Nah, sehubungan dengan makan bersama, kita tahu kalau makan bersama itu kan duduk biasanya berdekatan dan berhadap-hadapan. Dan juga orang cenderung untuk bercengkrama sambil makan, sambil ngobrol, kemudian mungkin tertawa terbahak-bahak dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan bahwa droplet itu terlontar dari satu orang ke orang lainnya. Jadi memang harus ada upaya pencegahan. Kalau kita tidak bisa menghindari harus makan bersama, memang kan makan harus membuka masker. Nah, saya menyarankan agar kalau makan bersama itu jangan berhadap-hadapan, menghadaplah ke satu sisi, dan kalau bisa selama makan jangan ngobrol. Kalau makannya sudah selesai, baru dipasang lagi maskernya, baru ngobrol, begitu kira-kira. Baik, dokter, ini kan kita tahu bahwa pengakuannya Pak Doni sendiri, beliau ini ada dua lokasi bencana begitu. Sementara kan kalau kita tahu saat pandemi seperti ini, Indonesia juga dilanda beberapa bencana begitu yang memungkinkan seorang ketua Satgas misalnya ataupun pelayan publik itu tidak bisa menghindari untuk makan bersama di luar ataupun masyarakat yang harus terpaksa makan bersama di luar. Apa yang harus atau poin-poin apa yang harus dicatat jika terpaksa harus makan di luar saat ini? Ya, oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa apresiasi kepada Pak Doni yang sudah mendeklar bahwa beliau terkonfirmasi dan juga simpati dan prihatin. Mudah-mudahan Pak Doni segera sehat dan antisipasinya orang semacam Pak Doni yang memang harus terjun ke lapangan dibutuhkan untuk hadir di bencana
Jadi artinya terpaksa harus berinteraksi dengan orang banyak. Oke, protokol kesehatan dijalankan, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya yang memang sudah dijalankan oleh Pak Doni. Tapi itu tadi, kalau makan bersama itu tidak bisa dihindari, maka saran saya adalah makannya jangan berhadap-hadapan, tapi semuanya menghadap ke satu sisi, dan pada saat makan jangan bercengkerama, jangan ngobrol. Ngobrolnya setelah makannya selesai, pakai lagi maskernya, baru mulai ngobrol. Dengan demikian droplet itu tidak sampai keluar, tapi cukup tertahan di dalam masker. Begitu. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Ede. Pak Ede, apakah Anda sudah mendengar soal berita Pak Doni ini? Dan seperti apa tanggapan Anda soal fenomena misalnya walaupun kita sedang pandemi, mungkin masyarakat jenuh untuk makan di rumah, lalu banyak juga masyarakat yang melakukan makan bersama di luar. Tanggapan Anda, Pak Ede? Baik, yang pertama adalah kita lihat bahwa pada dasarnya kelengahan atau pelanggaran terhadap protokol itu bayarannya mahal ya. Orang menjadi terkena, bahkan walaupun itu ketua Satgas Penanganan COVID ya, artinya itu bisa siapapun dengan demikian. Jadi kewaspadaan ini harus terus dilakukan supaya kita tidak boleh lengah. Nah, kemudian bagaimana dengan makan bersama di luar? Ini yang barangkali tadi Dr. Elina sudah mengingatkan bagaimana prosedurnya. Tapi yang terpenting adalah ada dua pihak di sini. Yang pertama adalah keluarganya yang makan bersama, pastikan sebaiknya memang yang makan ya sekeluarga aja kan gitu ya, tidak bergabung dengan yang lain karena itu ada persoalan kalau dengan orang lain. Yang kedua adalah pengelola rumah makannya, kalau bisa memang diatur sedemikian rupa sehingga orang memang kalaupun harus makan bersama jaraknya itu tetap aman gitu ya. Dan kalau memang harus dilakukan jaraknya aman 1,5 meter itu minimal, kemudian potensi untuk bercengkrama ngobrol itu sebaiknya ketika sudah memakai masker. Jadi memang di situ ada protokol tambahan lah kira-kira. Bagaimana misalnya etika makan bersama di saat pandemi COVID. Yang memang yang terbaik adalah tidak melakukan itu ya. Tetapi kalau terpaksa maka itu harus ketat dilakukan. Jadi jangan ngobrol saat makan, kemudian setelah makan baru ngobrol dalam keadaan bermasker. Tantangannya kan saat ini memang tidak ada masker untuk makan ya. Ini yang harus diingatkan. Jadi harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, itu yang utama. Karena dari situlah terjadi proses interaksi, proses perpindahan droplet yang memungkinkan dari satu orang ke orang lain. Pada satu sisi, kondisi orang itu belum diketahui kondisinya. Jadi memang kewaspadaan ini pada akhirnya harus selalu kita tegakkan. Gitu. Oke. Pak Ede, tadi kan bicara soal protokol kesehatan dalam makan bersama, makan harus misalnya bisa bersama keluarga. Ada satu PR lagi mungkin yang kita lihat, bahwa ketika saat ini walaupun PSBB diketatkan gitu, tapi restoran juga masih tetap buka begitu. Dan banyak juga restoran yang mungkin belum punya standar untuk selama pandemi ini. Apa yang bisa menjadi catatan Anda untuk ini? Nah, ini barangkali memang perluasan edukasi untuk ke level-level pelayanan umum atau tempat-tempat umum dengan menggunakan protokol kesehatan masyarakat ini harus diperluas ya. Jadi compliance bukan hanya di level individu, tapi pemberi pelayanan publik seperti halnya restoran juga harus diberikan edukasi yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah dipantau ketaatannya. Dengan demikian kita bisa optimal untuk memantau dan juga menjalankan protokol kesehatan pada tempat-tempat umum sehingga potensi penularan semakin hari semakin menurun, karena kita sangat berharap kemarin itu potensi penularan makin menurun bukan malah bertambah. Jadi jangan sampai kemudian nanti ada lagi klaster makan bersama, tentu saja kita tidak harapkan. Dan catatan berikutnya tentu saja, misalnya kasus Pak Doni itu, sebaiknya memang kalau beliau mencurigai 2 kali makan bersama itu, memang tracing harus dilakukan, dan juga pengetesan kepada mereka yang hadir saat itu. Karena kan kita tidak tahu siapa saja yang berinteraksi, dan ada potensi menular juga kepada orang lain yang hadir pada kedua acara makan bersama tadi. Gitu. Oke, Dr. Herlina, sebagai salah satu tim pakar Satgas COVID, mungkin Satgas COVID sendiri sudah melakukan banyak sekali vokasi sebenarnya ke masyarakat, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker. Tapi tetap saja begitu, banyak sekali masyarakat yang masih tetap makan di pinggir jalan atau di pedagang kaki lima, karena mungkin memang kebutuhan dan juga kecukupan mereka untuk makan dengan pedagang kaki lima misalnya. Nah, ini seperti apa catatan Anda soal restoran, kemudian juga warung-warung makan yang saat ini masih tetap buka walaupun tetap dibatasi waktunya oleh pemerintah?
Ya, jadi restoran ini juga harus menjalankan, melaksanakan protokol kesehatan yang khusus untuk tempat makan ya, tempat makan umum. Yaitu tadi harus memungkinkan, memfasilitasi bahwa di meja makan tempat duduk tidak berhadap-hadapan, menghadap ke satu sisi, bahkan dulu dianjurkan satu meja hanya satu kursi saja, jadi untuk satu orang, kalaupun dua orang adalah meja yang sebelahnya yang diisi, bukan berhadap-hadapan. Kedua, dipastikan bahwa setiap atau sebelum dan sesudah customer itu memakai fasilitas meja dan kursi, sebaiknya seharusnya meja dan kursi itu dibersihkan bukan dengan air tapi diharapkan dengan desinfektan ya begitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi. Masalah makan bersama ini tentu saja sangat sekali erat kaitannya dengan budaya kumpul-kumpul begitu ya. Budaya silaturahmi khas orang Indonesia. Nanti kita akan bicara soal bagaimana pola perilaku yang akhirnya juga mengarah kepada makan bersama. Apakah ini bisa menjadi klaster baru yang harus dihindari? Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.